Baik mitra Hub UMK Jakarta Raya, kembali lagi dalam podcast cerita naik kelas. Nah, bersama saya Agus Waluyo. Kali ini saya bersama dengan owner Gawean Dewe yang sudah hadir dan akan bercerita tentang perkembangan Gawean Dewe mulai dari awal sampai bisa menjadi mitra unggulan dari Hub UMK Jakarta Raya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya nih. Jadi grogi saya. Nah, oke, baik Ibu, boleh diperkenalkan kepada pemirsa sebagai owner Gawean Dewe, bisa mungkin memperkenalkan bagaimana identitas dan juga mulai kapan Gawean Dewe ada. Silakan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti selaku owner dari Gawean Dewe. Gawean Dewe itu berdiri tahun 2017, Bapak. Oke. Nah, Ibu sendiri asal dari mana, Bu? Saya orang tua asal dari Yogyakarta. Saya lahir di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Oke. Oh, berarti dari Padang. Iya, jadi darah-darah dagangnya tuh ada gitu ya. Baik, tadi dibilang dari 2017. Betul Pak, 2017. Oke, saya sekarang ini produksi atau tempat tinggal di mana untuk Gawean Dewe sendiri? Iya, kalau tempat tinggal kita di Kuitang, di Jalan Keramat Kuitang 1B, di Jakarta Pusat, dan kebetulan produksi juga di situ Pak. Jadi kita pakai rumah produksi, di lantai atasnya itu sebagai rumah produksi, di bawah tempat tinggal. Nah, alhamdulillahnya semakin berkembangnya kita beli lagi tempat produksi di depannya Pak. Masih di sekitar? Masih di Kuitang masih di juga, sekitar. cuma beda nomor, persis di sebelahnya. Oke, baik. Baik, Ibu Dewi, tadi kan Ibu tadi dari Padang. Nah, lahir di Padang? Iya Pak, lahir di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Iya. Oke. Saya juga pernah ke sana berarti. Sudah di sana sampai umur berapa? Lalu pindah ke Jakarta di umur berapa? Saya sampai kuliah S1, tamat tahun 2009, langsung ke Jakarta untuk cari kerja saat itu Pak. Sorry maaf, Jurusan kimia. Teknik? MIPA. Oh, MIPA. Murni. Murni. Kimia Oke. murni. Berarti ke Jakarta tujuan awal untuk Ya, memang cari kerja. Cari kerja. Ya, karena menurut saya di Sumatera Barat mungkin peluang untuk kimia murni itu agak lebih susah, jadi akhirnya ke Jakarta. Oke, basicnya berarti Ibu dulu kerja dulu? Ya, kerja dulu Pak. Jadi 2009 nyampe di Jakarta, itu nggak nyampe seminggu udah langsung keterima Pak waktu di perusahaan tekstil. Oke. Ya. Bekerja sampai di tahun? Bekerja sampai tahun 2017. Iya, tapi pindah-pindah perusahaan ya Pak. Sampai 2017. Jadi 2009 tamat, seminggu kemudian langsung kerja sampai 2017. Resign. Dan bikin Gawean Dewe. Kenapa? Alasan desainnya apa dan kenapa memilih untuk menjadi wirausaha atau UMKM seperti itu? Iya, dulu pas kerja di awal di perusahaan Korea, itu di perusahaan tekstil, di situ ternyata menarik ya tentang tekstil itu. Kemudian saya pindah lagi ke perusahaan Spanyol, itu di bagian research and development. R&D ya? Iya, R&D. Jadi kemampuan research-nya semakin terasah di situ, dan di situ walaupun sibuk Pak, tapi naluri untuk bikin kerajinan itu tetap ada dan punya waktu luang gitu Pak. Jadi pulang kerja atau pergi kerja kita masih bisa bikin, bisa jahit. Jadi sambil di jalan perjalanan ke kantor, saya sambil ngejahit di jalan, sambil di mobil, kemudian pulang juga tinggal kirim nih barangnya. Karena waktu itu saya tinggal di Tebet, jadi banyak ekspedisi di situ. Jadi setelah pulang kerja, saya langsung kirim barang-barang yang udah saya bikin tadi, pesanan-pesanan orang tadi itu. Apa produk yang waktu itu Ibu bikin? Saya bikin kerajinannya itu dari flanel, dari kain flanel, jadi kayak bikin cover toples, cover tisu. Oh, awalnya seperti itu ya? Iya, menghias seserahan, bikin bros. Berdasarkan pesanan? Atau Ibu bikin aja baru dijual atau sudah ada pesanan mau bikin seperti itu? Sudah ada pesanan, Iya, sudah ada pesanan. Jadi itu juga kita melalui Facebook dan BBM saat itu. Oke, BBM. Terus 2013 saya coba mengembangkan ke mukena. Ya mukena, tapi mukenanya waktu itu nggak bikin sendiri Pak. Jadi saya ambil dari supplier, ya, dan bahannya bagus dan menurut saya juga warnanya bagus. Kemudian saya tes market, ternyata di kantor itu banyak peminatnya gitu. Dan akhirnya saya coba pasarkan juga melalui tadi Facebook, kemudian BBM, dan alhamdulillah itu juga perdana kami sampai ekspor ke Taiwan mukenanya tadi. Gitu. Jadi kemudian saya pindah kerja lagi nih Pak 2023
saya pindah kerja ke perusahaan Jepang. Lama-lama saya menghandle 3 perusahaan sekaligus, sehingga waktu untuk bikin kerajinan, pesanan itu udah sama sekali nggak ada waktu. Tapi hasrat untuk pengen ini selalu ya, ada. Iya, tapi mungkin waktunya waktu itu belum cocok. Saya pengen ketika saya memutuskan nantinya seandainya resign, saya juga udah punya bekal wirausaha. Akhirnya saya coba meneruskan perjalanan pendidikan saya S2 untuk ambil entrepreneur saat itu, Pak. Karena saya nggak tahu lagi harus belajar kemana, mungkin lewat jalur itu mungkin. Kalau sekarang udah banyak ya Pak, mungkin ya UMKM yang dilatih, dibina gitu. Kalau saat itu mungkin saya karena nggak tahu, jadi atau mungkin belum banyak saat itu. Jadi ngambil S2 jurusan entrepreneur, sehingga saya rasa pas saya tamat, 2017 saya rasa saya siap untuk jadi entrepreneur. Saya resign dan bikin toko di Tamrin City Perdana waktu itu. Berarti memang alasannya yang pertama memang nggak ada waktu untuk menyalurkan hobi dan juga saking padatnya jadwal kerjanya ya, jadi nggak ada kesempatan untuk improvisasi diri ya, terutama untuk bikin kerajinan Anda yang sekarang ada ya. Betul. Nah, kalau untuk tadi buka di Tamrin City, apa produk-produk yang pertama dijual di 2017 itu? Sebelum memutus di sana Tamrin itu batik anak. Baju batik anak, cewek, cowok, dari baby sampai remaja. Sebelum memutuskan batik anak juga kayak saya riset dulu nih produk apa yang kira-kira cocok untuk saya bisa jalankan untuk long lastingnya gitu Pak. Saya riset mulai dari bahan baku, supplier yang nantinya bisa kerjasama, pembatik-pembatik yang bisa diajakin kerjasama. Kemudian saya juga rekrut ada penjahit juga yang gabung di kita, penjahit disabilitas juga yang gabung di kita saat itu. Ya jadi bikin baju batik anak. Kemudian seiring dengan waktu akhirnya banyak nih percanya, makanya sisa percanya akhirnya kita coba olah menjadi yang ada di sini. Oh, ini boneka-boneka kayak ini. Kemudian pouch tas gitu. Oh, sisanya akan jadi seperti itu. Iya. Produk yang dijual pertama berarti yang di Tamrin City itu adalah batik anak. Iya, batik anak. Karena berdasarkan yang sudah diriset tadi ya. Iya, saat itu di Tamrin City lumayan mahal Pak. Saya riset di beberapa daerah. Berapa range harga di 2017 itu untuk batik anak di Tamrin City? Ada satu toko yang jual, cuman dia jadi sourcingnya juga sedikit, itu 250.000 untuk harga satu bajunya gitu. Oh, oke. Iya, menurut saya itu nggak worth it ya, kayaknya bisa dibikin lebih murah nih. Jadi Ibu lihat peluang itu? Iya, saya lihat peluang itu. Dan akhirnya Ibu juga membikin dan bisa untuk istilahnya mendapatkan harga yang lebih murah daripada yang dijual, yang sudah ada di sana gitu. Iya, betul Pak. Sangat murah sekali, bahkan sangat murah bisa bilang. Kemudian ada peraturan terbaru dari pemerintah yang mewajibkan anak sekolah itu harus pakai baju batik. Betul. Akhirnya dilirik lah. Oh iya, ini tokonya berarti masih ada? Untuk saat ini tokonya udah nggak ada Pak. Jadi tahun 2019 ketika saya hamil anak pertama, saya udah nggak kepegang lagi Pak. Jadi produknya itu sebenarnya masih diminati, cuman nggak kepegang karena jarang ke toko. Kemudian sistem security-nya juga berkurang gitu ya. Saya nggak bisa ngecekin satu-satu. Ternyata dari situ juga saya belajar kalau UMKM itu nggak cuma jualan produk, tapi kita harus bisa bangun sistemnya supaya keamanan. Ya itu celeknya banyak di situ Pak. Jadi daripada pengelolaan SDM berarti ya. Iya, itu saya masih perlu belajar lagi nih gitu ya saat itu gitu Pak. Berarti berhenti di 2019. Iya, 2019 toko fisiknya. Dan waktu itu juga pertama kali tuh pas 2017 buka toko, terus bulan depannya itu ada Bunda Ani Avanti datang. Iya, datang ke toko, kemudian dia suka sama produknya, akhirnya kita kerjasama untuk bisa ngisi pasar tibannya Bunda Ani saat itu. Lumayan berjalan sampai sebelum pandemi kan udah nggak ada itu. Nah, setelah dari tadi yang tutup tokonya 2019, lalu bagaimana perkembangan usaha Ibu dan bagaimana Ibu mencoba untuk memasarkan produk Ibu? Ya, untuk itu jadi saya merasa beruntung saat itu adalah waktu yang tepat tutup Pak. Jadi Desember 2019 saya tutup, ternyata 2020-nya COVID itu yang bulan berikutnya itu langsung COVID. Kan? Iya, itu akhirnya kita coba untuk aktif di media sosial, kita bangun lagi Instagramnya, Facebooknya diaktifin, kemudian pakai WhatsApp bisnis, gitu ya, belajar WhatsApp bisnis juga.
Dan dari situ juga kita dapat pelanggan-pelanggan yang lain. Kita ditawarin juga masuk ke beberapa tempat seperti ada Grand Indonesia, Sarina, Pacific Place yang sekarang ini alhamdulillah sampai 2026 sekarang ini outletnya sudah berjumlah 23 store, Pak. Di seluruh Jakarta berarti ya? Iya, di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia, iya. Oke, bagus, berarti sudah untuk perkembangannya melalui media sosial dan ini ya. Nah, sekarang apa ada dari 2000 pasca Covid, nah seperti itu perkembangan atau ekspansi pasar yang dilakukan oleh GWN Dewe seperti apa? Jadi karena perkembangannya jujur kami lakukannya secara offline yang paling banyak, Pak. Ya online pun tetap ada, cuman memang nggak seaktif offline ya, betul. Iya, karena offline tadi yang saya bilang 23 store di Indonesia, kemudian ada juga store di luar negeri. Itu juga kami akhirnya supply ke sana, produksi untuk supply ke situ gitu loh. Oke, baik. Nah, ya Mitra Hub UMK Jakarta Raya. Nah, GWN Dewe ini adalah salah satu juga mitra unggulan dari Hub UMK sejak tahun 2024 sampai saat ini 2026 karena 2023 nih, Pak. Ya, masuk 2023 kan? Iya, 2023. Masuk jadi mitra unggulannya di 2024. Nah, dan sampai saat ini, nah, Bu bisa diceritakan nggak dari awal masuk di Hub UMK Jakarta sampai saat ini itu Ibu bagaimana? Tahu Hub UMK dari siapa dan kenapa mau join dengan kita seperti itu? Iya, menarik Pak. Waktu saya join 2023 ada Hub UMK dari PLN untuk bisa ngasih pendampingan, pelatihan. Wah, saya sangat butuh sekali gitu Kak, karena kita banyak kekurangan dari segi pengetahuan tentang usaha, relasi dan sebagainya. Jadi akhirnya teman saya nawarin saya untuk yuk join yuk gitu ya. Join, ada nih yang wilayah Jakarta Pusat, ya itu kan per wilayah ya Pak. Betul. Jakarta Pusat, terus join, dan itu ternyata Hub UMK juga welcome sekali dengan UMKM yang ingin join gitu ya. Dari situ saya dapat ada pelatihan-pelatihan yang diadakan, ikutin kegiatannya, dan ikut bazar pertamanya waktu itu Pak 2023 Ramadan. Oh, bazar Ramadan 2023, ya. Di Gambir. Iya, di Gambir itu. Gimana responnya? Wah, itu luar biasa. Itu saya ngalamin pertama kali penjualan yang nomor 1 gitu selama bazar ya, ya penjualan tertinggi saat itu. Dan itu yang membuat saya, oh ya produknya ini berarti alhamdulillah diminati gitu. Apa produk yang waktu itu laku banyak terjual pada saat bazar Ramadan itu? Itu mukenanya Pak. Mukena yang mukena traveling sama mukena yang standar. Oke. Ya. Sudah 2 model ya, mukena traveling sama standar ya. Iya. Oke. Mukena traveling sama mukena standar itu emang momennya juga pas Ramadan. Ya, berarti bazar Ramadan pertama itu menjadi momen yang sangat mengesankan ya buat Ibu ya. Iya Pak, luar biasa. Setelah jadi mitra unggulan, bisa nggak disampaikan keuntungan-keuntungan apa yang didapatkan oleh GWN Dewe sampai sekarang dan perkembangannya seperti apa? Sembari kita ikut bazar pertama itu, setelahnya kita juga aktif ikut pelatihan-pelatihan yang sekiranya memang kita butuhkan untuk menambah skill kompetensinya GWN Dewe itu Pak. Kemudian alhamdulillahnya Hub UMK juga memberikan akses untuk pemasaran yang lebih. Ya, alhamdulillah dapat kesempatan juga di WUS di Halim. Disupport Pak, itu bedanya dengan mitra yang lain, itu disupport dengan adanya SPG yang juga dibayarin gitu, kemudian barangnya dijagain dan kita nggak pernah kehilangan barang. Mungkin beda dengan mitra-mitra yang di sebelahnya, juga mereka SPG sendiri gitu. Dan juga dari situ juga saya banyak dapat customer baru nih Pak dari WUS itu, peluang-peluang customer baru gitu. Omsetnya gimana waktu di WUS? Omsetnya bagus Pak, jadi pas ini kan jalan tahun kedua di WUS ya, jadi itu juga omsetnya lumayan berjalan baik. Mungkin nanti insya Allah kita berarti dari sini juga PR lagi, apa sih yang kira-kiranya produk apa yang bisa ditaruh di sana, mungkin warnanya dibedain, mungkin kita juga harus atur lagi, manage lagi displaynya supaya orang yang datang nggak merasa itu aja gitu. Selain di WUS ada lagi? Selain di WUS itu ada di Power Hub, ya di Power Hub itu juga kemarin penjualan mukena, kemudian bonekanya juga lumayan bagus di sana dan berujung kepada pesanan hampers di Ramadan kemarin. Oh ya, tahun ini ya? Ya, hampersnya juga lumayan banyak, ternyata antusias karyawan-karyawan untuk mau beli produknya UMKM gitu ya Pak. Dan kita juga kasih harga yang yang bisa terjangkau lah untuk karyawan gitu Pak. Itu juga omsetnya juga bagus tuh Pak selama Ramadan itu. Jadi ada sekitar
50 sampai 100 hampers yang kemarin keluar berarti. Iya, kita keluarin. Termasuk yang kemarin kan juga ikut Bazar Ramadan. Ya, itu gimana ininya? Bazar ESDM ya kemarin ya? Oh iya, ada Bazar SDM itu juga, wah kesempatan ketemu Ibu Menteri, Pak Menteri, wah luar biasa Pak. Iya, jadi itu pengalaman luar biasa juga. Kita juga ketemu sama market yang baru, itu juga pelanggan pertamanya kita juga di SDM. Itu juga antusiasnya para pengunjung untuk bisa mampir ke standnya HUB UMK juga bagus, penjualannya juga alhamdulillah bagus Pak selama Ramadan di SDM. Mitra Hub UMK Jakarta Raya. Nah, Gawean Dewi ini adalah salah satu dari UMKM yang berangkat ke Korea ya. Waktu itu ada pameran migran di sana, MAMF namanya, yang mewakili dari Hub UMK Jakarta Raya dan juga PLN. Waktu itu berangkat bersama Mbak Kamila. Bisa diceritain Bu, bagaimana rasanya pameran internasional langsung datang ke negaranya dan bagaimana antusias orang luar terhadap produk-produk UMKM dari Indonesia. Ya, waktu pameran MAMF di Busan, Pak, Busan, ya? di Busan itu kita berangkat dengan Mbak Kamila. Kemudian di situ saya merasakan full support dari HUB UMK. Luar biasa untuk UMKM, untuk bisa UMKM itu secara real bisa memasarkan produknya sampai bisa go global gitu Pak. Itu benar-benar real yang kami rasakan supportnya. Kita bazar di sana, kita mencoba kenalin produknya di sana juga, dan alhamdulillahnya antusiasnya banyak orang-orang lokal, orang-orang internasional, karena waktu itu diselenggarakan ada 21 negara Pak yang juga join. Oh, banyak berarti ya? Ada banyak negara. Berbagai negara berarti ya? Salah satunya Indonesia, dan alhamdulillahnya produknya yang dibawa oleh Indonesia itu banyak sekali diminati sama warga lokal dan para negara-negara yang lainnya gitu Pak. Oke, produk apa yang banyak diminati? Bonekanya Pak. Oh, boneka malah. Iya, boneka itu banyak sekali Pak, karena saya rasa di sana itu sudah banyak boneka, tapi saya sempat ragu ya Pak. Tapi kita riset dulu nih kira-kira produk apa sih yang bisa dibawa ke sana, dan alhamdulillahnya kita ketika memutuskan untuk bawa boneka, dan ternyata antusias warga di sana untuk mau punya boneka yang unik dari batik gitu ya. Oke. Iya, itu mereka suka banget dan akhirnya beli. Itu yang beli juga nggak cuman anak-anak, tapi ada juga yang orang dewasa, bahkan nenek-nenek, kakek-kakek pun juga mereka pengen punya gitu. Produk boneka batik Ibu ini jenisnya atau variasi macamnya ada apa aja? Ada hewan apa? Kalau yang sedih kan ada gajah, ada anjing, ada ini apa ya? Koala isinya tuh tas belanja. Oh, ya, di dalam perutnya kalau dibuka isinya tas belanja. Oh, jadi macam-macam ya. Tapi kalau jenis hewannya ada apa saja? Jadi semua isi binatang di kebun binatang itu kita udah coba bikin gitu. Oh, ya, banyak ya berarti ya? Banyak Pak, dari mulai yang kecil sampai yang seukuran keychain sampai yang komodo 2 meter juga kita pernah bikin. Oh, oke. Cuman kalau yang dibawa ke sana itu kemarin kita khususin, kita memang karena pasarnya Korea, jadi kita bikin memang ada beberapa boneka yang custom ini untuk Korea aja gitu. Nah, jadi itu kayak boneka kelinci, kemudian kita pakein hanbok gitu ya. Dan itu hanboknya juga lucu-lucu. Jadi ada nuansa Koreanya. Iya, ada nuansa Korea, tapi itu dari batik gitu. Itu yang bikin mereka wah lucu banget gitu ya. Terus itu juga most selling Pak. Jadi itu saya bawa boneka ke sana, itu jumlahnya juga lumayan banyak yang terjual di situ selama pameran itu Pak. Oke. Dan yang gongnya lagi tuh ketika diumumkan bahwa UMKM-nya Indonesia itu menjadi juara di acara MAMF itu. Jadi 21 negara kita juara satu. Gitu. Keren banget. Ya, makanya itu menjadi salah satu keuntungan saat menjadi mitra unggulan, karena ada beberapa produk lain juga yang ikut tapi ordernya nggak ikut. Nah, kebetulan kalau Ibu bisa ikut berangkat kan waktu kemarin, dan juga ada beberapa produk lain kan yang juga berangkat ke Korea seperti itu. Nah, selain bazar internasional, ada lagi yang menjadi keuntungan untuk Ibu menjadi mitra unggulan di sini? Ya, ini ada lagi Pak. Jadi waktu setelah dari kita lihat animonya warga Korea terhadap boneka ini bagus, dan alhamdulillah PLN juga ngasih kesempatan untuk Gawean Dewi bisa ibaratnya punya store gitu ya di Busan gitu ya, bergabung dengan Wastra di sana gitu. Dan ternyata
ada juga peminatnya gitu di situ ya. Itu juga alhamdulillah, jadi itu menjadi brand awareness bagi kami juga untuk bisa kami ceritakan ke ke customer kami bahwa kita juga ada nih di negara asing. Jadi produknya gitu. sekarang masih ada di toko sana di Wastra Indonesia di Busan kan? Masih di Busan Pak, masih ada di galerinya Busan masih gitu, dan dipajang juga di etalasenya juga ada gitu. Bagus. Nah, ini kemarin di akhir tahun kan sempat kita kolaborasi dengan Badan Sertifikasi Nasional, dan GWNDW juga menjadi yang terpilih untuk mendapatkan sertifikat SNI ya. Nah, ini bisa ceritain sekarang progresnya sampai mana, lalu bagaimana Ibu menjalankan atau mengikuti penerapan sertifikat SNI dari BSN seperti apa? Pas diumumkan kita dapat kesempatan untuk bisa mengikuti sertifikasi SNI ISO, difasilitasi oleh UMK juga, kemudian BSN juga gitu Pak. Itu juga suatu yang wah, kita sanggup nggak ya? Itu termasuk yang tadi sempat ragu gitu Pak. Kemudian kita kumpul semua timnya GWNDW, kemudian kita coba breakdown lagi, ini fungsinya buat apa sih, ini impact-nya buat apa. Ternyata kayaknya nih kita coba, karena ini menurut saya juga ini sebagai proof untuk customernya kita nanti gitu kan. Kita tuh emang pengennya tuh punya standar yang bagus gitu, nggak hanya cuma jualan produk, nggak cuma branding kesana kemari, tapi kita punya sertifikasi. Itu mungkin menjadi nilai jual bagi kita, dan kami berjuang bersama tim untuk bisa mewujudkan itu gitu Pak. Jadi yang tadinya nggak ngerti ngurus ISO seperti apa gitu ya, dari pagi sampai malam kita coba prepare, oh ternyata ada ya dampaknya ya. Jadi tata letak kita makin bagus, operasionalnya juga makin tercatat gitu. Terus produksi juga semakin tercatat gitu. Jadi itu akhirnya kita ikutin stepnya, dan kemudian sampai pihak ISO-nya juga datang ke kita, Sukovindo waktu yang datang Pak. Ya audit berjalan selama 2 hari, dan alhamdulillah itu lancar. Jadi cuma 1 hari ya semua berjalan lancar, karena kita bisa membuktikan dari setiap apa yang ditanya sama pihak auditornya itu kita bisa buktikan, kita lengkapi dokumennya gitu. Temuannya juga cuma sedikit, dan itu juga ya tinggal menunggu sertifikat aslinya keluar gitu. Kemarin draftnya udah dikasih. Berarti Ibu mendapatkan sertifikasi ISO ya? ISO untuk manajemen SDM, berarti pengolahan produksi. Iya. Untuk produknya? Jadi manajemen operasionalnya GWNDW Pak. Karena yang waktu yang di audit itu kita nunjukin untuk produksinya yang boneka. Boneka? Iya. Pada saat survei? Pada saat survei. Berapa kali survei? Surveinya itu pertama ada pra-survei sebelum di audit itu sendiri Pak. Kemudian kita kita lengkapi berkas-berkasnya, kita benahi segala macamnya. Kemudian mereka survei lagi dengan yang Sukovindo-nya terakhir. Berapa lama dari awal sampai survei, sampai draft keluar itu udah berapa bulan? Dari awal pra-survei sampai draft sertifikasi keluar itu berapa lama? Itu dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Sekarang Maret 6 bulan Pak. 6 bulan ya. 6 bulan. Kami kan kepotong sama Ramadan. Oh iya betul. Kepotong Ramadan. Berarti sekitar 5-6 bulan untuk mendapatkan sertifikasi terkait ISO pengolahan produksi ya GWNDW ya. Betul Pak. Ya semoga cepat keluar ya. Jadi nanti itu salah satu bentuk penambahan, karena ISO ini juga butuh untuk apalagi produk craft untuk salah satu syarat untuk go global. Biasanya untuk ekspor mesti ditanya ada sertifikasi ISO-nya atau tidak, lalu ada label SNX-nya atau tidak gitu. Itu yang menjadi concern untuk produk untuk dijual ke luar seperti itu. Menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Nah, karena sudah semua dan Ibu sudah mencapai ya sebuah pencapaian yang menurut saya sudah cukup bagus. Ada nggak pesan-pesan Ibu setelah harapannya setelah bergabung dengan Hub dan sudah mencapai pencapaian seperti ini seperti apa, dan bisa nggak memberikan pesan-pesan kepada mitra Hub, mitra binaan Hub yang lain, atau yang mungkin UMKM yang mau join yang ada di Jakarta kepada Hub, bisa memberikan pesan-pesannya kepada teman-teman yang nonton. Silakan. Baik, kalau menurut saya GWNDW yang sudah dirasakan gabung di Hub UMK ini memang berkesan sekali Pak, karena setiap stepnya kita lalui dengan matang, dan lebih pentingnya adalah setiap pelatihan itu emang harus bisa diimplementasikan gitu. Mungkin ada kendala di beberapa UMKM ketika
ada pelatihan mungkin mereka ngambil semua jenis pelatihannya gitu. Betul. Tapi nggak diimplementasiin gitu. Jadi mungkin bisa disortir lagi sekarang gitu ya, mana yang kira-kira butuh dulu, mana yang mau diterapin dulu, itu yang diambil jadwalnya, kemudian benar-benar diimplementasiin lagi. Seandainya nanti mandek lagi di bagian mana gitu ya, mungkin nanti bisa disuggest lagi nih ke UMK untuk diadakan nih topik tentang ini gitu ya. Jadi supaya usahanya tadi itu benar-benar naik kelas, supaya benar berkembang gitu. Terus nggak rugi join dengan HUB UMK, karena dengan menambah relasi kita nggak tahu rezeki itu datang dari pintu yang mana gitu ya. Jadi nambah relasi, nambah kolaborasi juga ya. Jadi ketika datang pelatihan kenalan sama kanan kiri gitu ya. Jadi kayak oh ya boleh ya nanti kita join ini, join itu bareng gitu ya. Jadi kolaborasinya itu terbuka. Jadi menurut saya sangat positif sekali impact-nya yang kami dapatkan. Oke. Setelah sekarang dan Ibu sudah menjadi ya istilahnya sudah bisa mengelola dan ada beberapa karyawan yang Ibu punya kan. Sekarang kesibukan Ibu apa aja nih selain mengelola gawean dewe? Iya, karena nggak hanya fokus di produksi, udah nggak hanya pemasaran lagi Pak. Jadi harus membuktikan juga, membantu UMKM yang lain untuk bisa naik tangga lagi nih gitu ya. Mereka yang masih baru kesulitan juga kita bantu gandengan tangan untuk bisa naik tangga bareng-bareng. Mungkin beberapa saya ditunjuk jadi narasumber di beberapa wilayah, nggak hanya di Jakarta. Kemarin ada ke Solo, pernah ke Makassar juga gitu ya. Kemudian juga aktif akhirnya ditunjuk jadi dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Itu di bidang entrepreneur, manajemen, dan teknik industri juga gitu. Jadi ada istilahnya pemberdayaan ke masyarakat untuk membagi ilmu yang sudah Ibu terapkan baik dari segi teori maupun dari segi pengalaman kan, karena sudah berarti kurang lebih sudah 8 tahun hampir 9 tahun berjalan ya gawean dewe ini ya, juga sudah cukup steady harusnya udah menjadi sebuah brand yang bagus gitu karena sudah ada di mana-mana. Ya, amin. Karena mungkin sampai sekarang juga kita masih perlu belajar terus gitu ya, perlu belajar terus. Cuman kalau untuk berbagi nggak harus menunggu profesional dulu nih, harus berbagi ketika ada orang membutuhkan atau butuh pertanyaan lain-lain. Ya itu yang memancing saya untuk saya emang saatnya untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan gitu. Apalagi kalau ikut HUB MK, pelatihannya itu fresh banget, narasumbernya bagus. Sayang nih kalau cuma disimpan sendiri gitu. Ya kita ajarin juga ke yang lain gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi kehadirannya pada podcast Cerita Naik Kelas dan Mitra Binaan HUB UMK Jakarta Raya dan juga pemirsa sekalian. Demikian adalah kisah dari Cerita Naik Kelas dari brand gawean dewe untuk program kali ini dan sampai jumpa pada Cerita Naik Kelas di UMKM selanjutnya. Sampai jumpa.